Halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami Jaring Movie. Halo. Di channel ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Kali ini kita bakal bahas suatu film yang berasal dari Korea. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang menemukan HP seorang gadis yang terjatuh. Lalu ia pun menyadap HP gadis itu. Bagaimana nasib si gadis selanjutnya? Apakah tujuan dari psikopat itu? Langsung saja siapkan bantal, guling, kasur, dan enjoy. Ini dia alur cerita film Unlock. Awal film dimulai dengan kemunculan seorang wanita yang bernama Lee Nami yang dibangunkan oleh alarm di HP-nya. Ia langsung memeriksa seluruh kegiatannya di HP tersebut. Bahkan dia tidak lepas dari HP-nya untuk melakukan semua kegiatan yang dia lewati hari itu. Mulai dari chat bersama teman, keluarga, hingga untuk membayar sesuatu yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan pulang, Lee Nami tertidur di bus dan tidak sengaja menjatuhkan HP-nya di bawah kursi bus. Dan saat sampai di tujuannya, dia tidak sadar kalau HP-nya terjatuh. Tak lama, HP Nami diambil oleh seseorang. Scene beralih ke seorang pria yang sedang memasak sarapan untuknya. Tak lama, dia dikejutkan oleh suara getaran HP. Ternyata suara tersebut berasal dari HP-nya Lee Nami yang ditelepon oleh temannya. Pria ini mengangkat telepon namun dia tidak menjawab menggunakan suaranya, tapi menggunakan rekaman suara perempuan. Temannya Nami bilang kalau dia akan menghubungi Nami dulu sebelum memberitahunya bagaimana Nami akan mengambil HP-nya kembali. Scene kemudian berpindah ke seorang temannya Nami yaitu Yunjo. Ia sedang berkunjung ke rumah Nami, namun di rumah itu sepertinya tidak ada orang. Dan dia dikejutkan karena ada kaki di bawah meja. Yunjo langsung memeriksanya, ternyata itu adalah Nami yang tertidur di sana karena mabuk. Tak lama setelah Nami berbicara dengan Yunjo, dia baru menyadari kalau HP-nya telah hilang. Yunjo yang mengetahui kalau HP-nya ditemukan oleh orang lain hanya tertawa saja. Sampai akhirnya dia menelpon HP-nya Nami yang berada di tangan pria misterius tadi. Seperti sebelumnya, pria itu menjawab menggunakan rekaman lagi. Dan akhirnya mereka membuat janji untuk bertemu di Cafe Mizi dalam waktu 1 jam. Pria misterius itu tetap berusaha untuk mencoba membuka HP Nami dengan mencoba menebak password HP-nya. Namun karena percobaannya yang gagal, dia malah menjadi kesal dan menghancurkan HP-nya Nami. Scene berpindah ke sebuah hutan, di mana di sana sedang ada penyelidikan kriminal yaitu penemuan jasad oleh para polisi. Dan menurut polisi, itu adalah kejahatan terencana karena tidak ada barang bukti maupun sidik jari para korban. Polisi pun di sana hanya menemukan suplemen untuk pohon dan mereka tidak yakin apakah suplemen itu ada di sana sebelum kejadian atau setelah kejadian ini. Namun setelah mencari lagi, detektif menemukan pohon dengan nama Wo Jun Yong. Dan dia juga menemukan suplemen yang sama di sekitar pohon itu. Scene berpindah ke kantor polisi di mana ada 2 detektif yaitu Detektif Jung Ho dan Detektif Jiman yang sedang berdebat. Karena menurut Detektif Jung Ho, pelaku dari kasus sebelumnya adalah Jun Yong, yaitu anak dari Detektif Jiman. Namun Detektif Jiman bilang kalau Jun Yong tidak mungkin melakukannya karena dia terlalu penakut, bahkan dia telah pindah 7 tahun yang lalu namun belum mengganti alamatnya. Detektif Jung Ho langsung berubah pikiran setelah tahu hal ini dan mereka memutuskan untuk mencari Jun Yong terlebih dahulu karena hanya dia petunjuk dalam kasus ini. Scene beralih ke sebuah kafe milik keluarga Nami. Ayahnya Nami menanyakan apakah HP-nya Nami sudah ketemu karena dia melihat postingan Yunjo. Ayahnya pun langsung menasehatinya dan memberikan Nami sebuah minuman sari buah plum yang sudah tidak dijual lagi. Tak lama, kafe mereka dapat telepon dari pria misterius tadi yang menggunakan suara rekaman seperti biasa. Dia bilang kalau dia tidak sengaja menjatuhkan HP Nami dan sedang memperbaikinya. Dia juga meminta Nami untuk mengambilnya sendiri di alamat yang sudah diberitahu. Nami langsung menghampiri alamat yang dimaksud untuk mengambil HP-nya. Namun ternyata itu adalah tempat si pria misterius yang sedang menyamar jadi kang servis HP.
Alih-alih untuk sekedar benerin layar, dia malah memasang sebuah kamera penyadap dan mengkloning HP-nya si Nami ke HP dia yang lain. Sehingga HP pria itu bisa mengatur HP Nami dari jarak jauh. Setelah semua persiapannya selesai, si pria misterius langsung mengembalikan HP-nya ke Nami. Saat Nami pergi, si pria langsung menguping semua pembicaraan Nami dengan Yunjo melalui HP yang disadapnya tadi. Si pria misterius itu pun menjadi stalker tingkat dewa. Shin berpindah ke Nami. Dia sedang menjaga kafe milik keluarganya. Tak lama, si pria misterius datang dan memesan sari buah plum. Dan saat Nami mengantarkan pesanannya, si pria misterius itu juga sengaja memainkan game yang disukai oleh Nami. Dia juga meminta supaya sari plum yang disukai Nami itu untuk kembali ke menu utama. Hal itu membuat ayah Nami yang mengira kalau Nami dekat dengan pria misterius itu. Namun, Nami berpikiran kalau pria itu adalah langganan di sini karena dia memesan menu yang sudah tidak ada. Shin beralih ke detektif Jiman di mana dia mencoba ke rumah ibunya Junyong. Dan si detektif itu menemukan alamat Junyong setelah memeriksa HP ibunya. Sementara si pria misterius tadi sedang menstalker Nami yang sedang chattingan dengan Yunjo lewat laptopnya. Setelah Nami tidur, pria misterius itu langsung mengakses HP Nami lewat laptopnya. Dia mencari tahu di mana rumah Nami dan memperhatikan semua aktivitas Nami lewat laptopnya. Shin berpindah ke Nami di mana dia dipanggil oleh atasannya untuk membicarakan pekerjaan tentang suatu event yang akan menggunakan produk mereka. Menurut atasannya itu, karena usahanya Nami, dia jadi mempertimbangkan untuk menaikkan gajinya Nami. Namun, atasannya meminta kalau kenaikan gajinya agar dirahasiakan. Shin berpindah ke detektif Jiman yang sedang makan bersama ibunya Junyong. Detektif Jiman berkata, dia mengingat Junyong karena dia menemukan pohon plum yang mereka tanam saat Junyong berumur 10 tahun, dan ada mayat di sekitarnya. Namun detektif mendapat pesan dari rekannya kalau mereka telah menemukan tempat Junyong. Shin berpindah ke Nami yang sedang mempersiapkan promosi untuk produk perusahaan. Sementara si pria misterius itu mendatangi rumah Nami dan mengecek semua hal di sana. Dia bahkan mencuri kartu ATM Nami dan mencuri uangnya karena dia sudah tahu PIN ATM Nami dari HP-nya. Shin kembali ke detektif Jungho di mana dia menemui rekannya dan mengetahui kalau nomor yang digunakan oleh Junyong bukan terdaftar atas namanya. Dia pun menemui jalan buntu lagi dan memutuskan untuk ke alamat yang dia dapat di HP ibunya Junyong. Namun ternyata di alamat tersebut rumah itu sudah sangat terlantar dan tidak ada tanda kehidupan. Dia pun bertanya ke kurir yang kebetulan lewat. Dan ia pun mendapatkan alamat baru. Dia langsung pergi ke alamat itu dan masuk ke rumah itu. Ternyata itu adalah rumah si pria misterius. Pria misterius itu pulang dan sadar kalau ada orang yang masuk ke rumahnya. Jadi dia memutuskan untuk mengecek situasi rumah dari jendela. Si detektif menemukan sebuah pewarna kuku yang sama dengan yang ditemukannya di korban yang berada di gunung. Dia bahkan menemukan foto korban di apartemen itu. Tak lama, HP-nya detektif Jiman berbunyi dan ternyata itu pesan dari si pria misterius yang sepertinya dia adalah Junyong atau anaknya dari detektif Jiman. Si detektif langsung mencari Junyong di sekitarnya dan mencoba menelponnya. Sementara Junyong itu pun langsung menghancurkan semua barang bukti. Setelah menghancurkan semua, Junyong yang sudah menghancurkan barang bukti langsung menemui Nami yang sudah menunggunya di kafe. Ternyata mereka telah janjian karena Junyong membeli sebuah CD dari Nami. Setelah transaksi selesai, Junyong mencoba untuk menjual suatu tiket ke Nami. Junyong juga bilang kalau ada masalah dengan tiketnya, dia bisa menghubunginya lagi dengan memberi kartu namanya. Dan di sini dia mengaku sebagai digital security. Tak lama setelah itu, ayah Nami datang mengantarkan pesanannya Junyong yang dari awal memang bilang kalau pesanan minumannya akan dibawa pulang. Setelah itu pun dia langsung pergi. Shin langsung berpindah ke Nami yang sedang diantar pulang oleh ayahnya. Mereka pun sempat berdebat karena menurutnya ada pria aneh yang mendekati Nami. Sampai akhirnya Nami keluar dari mobil.
Saat ingin tidur, Nami dikejutkan dengan kunci rumahnya. Seperti ada yang sedang mengakses kunci rumahnya dan akhirnya terbuka. Nami langsung bersiap-siap jika ada orang jahat yang datang ke sana. Namun ternyata yang datang adalah Yunjo. Dan mereka akhirnya berbincang. Nami juga mengajak Yunjo untuk nonton karena dia mendapat sebuah tiket. Yunjo pun penasaran bagaimana Nami bisa mendapatkan tiket itu. Nami bilang kalau dia mendapatkannya dari pelanggan kafe. Dan saat itu Nami mengakui kalau dia penasaran dengan pelanggan itu karena mereka punya banyak kesamaan. Bahkan ternyata tempat kerja di kartu nama pelanggan itu menunjukkan kalau ada teman Nami yang bekerja di sana juga. Nami pun bilang dia akan menanyai temannya tentang pelanggan itu. Shin beralih ke ayahnya Nami. Ia mendapat pesan dari HP Nami yang meminta maaf karena sempat berdebat. Ia juga mendapat pesan yang memintanya untuk menginstal suatu aplikasi. Sepertinya itu bukanlah HP dari Nami, tapi dari Junyong. Dan tanpa curiga, ayahnya pun menginstal aplikasi itu. Shin kembali ke detektif Jiman, di mana dia sedang mencari nama dan alamat dari catatan yang dia temukan di rumah Junyong. Namun di sana, orang yang dicari pun tidak ada dan dia hanya bertemu dengan orang tuanya. Orang tua itu bilang kalau Junyong mengajak anaknya ke Thailand. Dia bercerita kalau anaknya bertemu dengan Junyong saat HP anaknya hilang. Dan ada orang yang mengambil HP-nya, lalu menaruhnya di tempat reparasi HP. 돈도 자기가 다 내고. 그게 어딥니까? 내가 그걸 어떻게 알아요? Shin kembali ke ayahnya Nami, di mana dia mendapat pesan yaitu ada sebuah paket yang datang di depan rumahnya. Saat dia mengambil paket, dia malah diserang oleh Junyong. Dan saat Nami ingin menghubungi ayahnya, Junyong sudah hampir selesai mengikat ayahnya. Pada pagi harinya, Nami dikejutkan dengan telepon dari atasannya karena akun Instagram Nami menjelek-jelekan perusahaan tempat dia bekerja. Akhirnya dia pun langsung pergi ke kantor. Dan setelah dia sampai, semua teman-temannya sudah terlalu kecewa kepadanya. Bahkan, atasan yang sangat baik padanya tega mendorongnya keluar dari kantor. Nami pun merasa kalau handphonenya sudah diretas. Ia pun mencoba untuk lapor ke polisi. Polisi meminta beberapa bukti, sementara mereka ke sana untuk mencari bukti kalau akunnya Nami telah diretas. 알겠습니다. 가자. 누가 이랬는지 잡아야 될 거 아니야. 그니까 가자고. Nami dan Yunjo kembali ke kafe yang tutup dan sedang menunggu Junyong karena yang mereka ketahui kalau Junyong bekerja di bagian keamanan digital. Dan Nami pun meminta tolong Junyong untuk melihat HP-nya. Saat Junyong sampai, dia langsung menanyakan tentang HP-nya Nami, dan dia pun langsung mengecek dan membersihkan HP-nya Nami. Tapi setelah selesai, dia mengajak Nami untuk berbicara berdua, dan dia secara tidak langsung menuduh Yunjo lah yang telah mengunggah hal yang menghancurkan hidup Nami. 그러니까 어젯밤에 누군가가 만졌다는 뜻이죠. 문자도 그런 식으로 보내버리고 알람이랑 벨소리도 끄고요. 추론을 한번 해보면 그 짓만 하고 도망갔다는 말이 되거든요. Saat Nami kembali ke kafe, dia menuduh Yunjo apakah dia yang mengunggah postingan itu. Yunjo yang kesal karena dituduh, langsung mengakui hal-hal yang tidak dilakukannya karena dia emosi dengan tuduhan Nami. Yunjo pun langsung keluar dari kafe dan meninggalkan Nami sambil menangis. Shin berpindah ke detektif Jiman, di mana timnya menemukan satu jasad lagi dan dia yakin kalau anaknya Junyong lah pelaku utama dari semua kejadian ini. Namun, detektif Junho berusaha untuk meyakinkan detektif Jiman untuk membongkar semuanya. Karena detektif Jiman masih merasa bersalah karena menurutnya Junyong menjadi seperti itu karena dirinya, detektif Junho pun langsung mengalihkan pembicaraan dan berkata kalau reparasi HP milik Junyong sudah ditemukan dan mereka pun langsung menuju ke sana.
Setelah sampai, keadaan kantor itu ternyata sangat berantakan. Detektif Jiman dan Detektif Jungho yang sedang memeriksa tempat reparasi Junyong menemukan informasi korban yang telah ditemukan di gunung. Detektif Jiman berusaha untuk menangkap Junyong, sedangkan Detektif Jungho berusaha untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Nami datang ke tempat itu bersama beberapa polisi. Para detektif menjelaskan kalau semua ini adalah kelakuan Oh Junyong. Nami yang kepikiran dengan satu orang yang selalu membantunya, berusaha untuk memastikannya dengan menelpon kantor yang tertera di kartu nama orang itu. Namun ternyata tidak ada karyawan yang bernama Oh Junyong di sana. Nami pun merasa kesal karena sudah ditipu oleh Junyong. Bahkan dia sampai menuduh sahabatnya sendiri. Akhirnya Nami membuat sebuah rencana untuk memancing Junyong datang ke rumahnya. 집으로 오게 만든다고요. 스파이웨어를 역이용하는 거죠. 내가 아직 아무것도 모른다고 믿게 만들면 분명히 다시 나타날 거예요. 그 전에 잡아야죠. 제가 집으로 유인할게요. 할 수 있겠어요? 할 수 있어요. Rencana Nami pun berhasil membuat Junyong datang ke rumahnya. Dan Detektif Jiman langsung buru-buru menghampiri Junyong untuk menangkapnya. Tapi ternyata Detektif Jiman tidak mengenali si Junyong ini. Karena ternyata pria misterius itu ternyata bukanlah Junyong atau anak dari Detektif Jiman. Junyong palsu pun langsung memanfaatkan hal itu dan bilang kalau dia akan memviralkan polisi yang suka seenaknya mengancam warga. Sehingga akhirnya dia bisa bebas kali ini. Tak lama para detektif kembali ke rumah Nami. Lalu Nami bilang ke detektif kalau Junyong tidak akan datang hari ini dan akan datang di akhir minggu. Kemudian Nami memutuskan untuk tidak menggunakan HP-nya dan dia menggunakan HP lamanya. Lalu para detektif mengantarkan Nami ke tempat orang tuanya karena berpikir kalau dia di sana dia akan aman. Saat sampai di rumah ayahnya Nami, para detektif itu memberikan kartu nama mereka supaya saat Junyong menghubunginya, dia bisa langsung menghubungi mereka. Setelah itu, Nami langsung masuk ke rumah ayahnya dan masuk ke kamar ayahnya. Namun di sana terlihat ayahnya seperti tertidur, jadi dia tidak membangunkannya. Sesampainya Nami di kamarnya, dia membaca banyak pesan yang masuk dari Yunjo dan membalasnya. Setelah itu, tiba-tiba Nami mendapat pesan dari Junyong yang memberitahu kalau dia ganti nomor. Saat dibalas, tiba-tiba ada suara getaran HP di dalam rumahnya. Lalu dia mencoba menghubungi Junyong untuk memastikannya. Dia pun langsung panik dan mencoba untuk menyelamatkan ayahnya. Ternyata dia ditipu. Itu bukanlah ayahnya, melainkan tipuan bantal dan guling. Saat dia akan menghubungi detektif Jiman, tiba-tiba nomornya terhapus sendiri. Ternyata Junyong sudah menyadap HP lamanya juga. Nami pun langsung mengambil sesuatu untuk dijadikan senjata untuk berlindung. Junyong pun langsung memperlihatkan video ayahnya yang sedang terikat dan ditodong oleh sebuah pisau di lehernya. Junyong bilang kalau dia sebenarnya mencoba untuk hidup tenang, tapi sekarang sudah berantakan karena Nami, dan Nami harus bertanggung jawab. Nami bilang dia akan melakukan apapun asalkan ayahnya dilepas. Junyong langsung meminta Nami untuk memberikan pesan ke detektif kalau Nami ingin istirahat dan melanjutkan semua ini besok, dan Nami pun langsung melakukannya. Scene berpindah ke para detektif. Mereka menerima telepon dari kantornya dan bilang kalau Junyong ternyata sudah ditemukan mati. Scene kembali ke Nami. Dia bertanya kenapa si pria yang mengaku sebagai Junyong melakukan semua ini padanya. Pria itu hanya menjawab karena dia menemukan ponselnya. Dia juga bilang jika ada orang yang menghubungi Nami, maka si Nami akan selamat. Namun sejauh ini tidak ada, karena semua hubungan Nami dan orang lain sudah dihancurkannya. Orang itu memberi Nami pilihan untuk membunuhnya atau lari selagi bisa. Karena Nami diam saja, pria itu pun langsung pergi ke kamar mandi dengan santai. Tak lama, Nami menyadari kalau ada suara lain yang berasal dari kamar mandi itu. Itu ternyata suara ayahnya, dan dia langsung menerobos pintu kamar mandi. Nami berusaha untuk bernegosiasi dengan si pria itu agar ayahnya dilepaskan.
Pria itu meminta supaya Nami membuang senjatanya dan meminta Nami untuk mengikat kakinya sendiri dengan lakban. Kemudian dia meminta Nami berbalik supaya dia bisa mengikat tangannya Nami. Namun Nami sempat menolaknya. Tapi si pria itu malah membuka keran air dan membuat ayahnya hampir tenggelam. Akhirnya Nami dengan terpaksa mengikuti permintaan si psikopat ini. Setelah si pria ini mengikat tangan Nami, Nami berusaha bernegosiasi lagi dengannya. 미안해요. 내가 잘못했어요. 뭐든지 다 할게요. Namun pria itu tidak memperdulikannya dan malah melempar Nami ke bathtub yang membuat air kamar mandi itu langsung menjadi penuh dan membuat Nami dan ayahnya tenggelam dalam bathtub itu. 그럼 네가 죽여? Si pria psikopat itu pun langsung terlihat senang dan mengambil foto wajah Nami saat tenggelam, lalu menjadikan foto itu sebagai wallpaper HP-nya. Emang sakit deh nih orang. Tak lama dia keluar dari kamar mandi dan memungut kartu nama si detektif itu, lalu menemukan catatan supaya Nami jangan mengirimnya pesan, tapi hanya menelponnya saja. Si pria psikopat itu pun langsung menyadari kalau para detektif sudah tahu kalau ada yang tidak beres dan langsung bersiap untuk melawan para detektif itu. Dan saat mencoba untuk mencari Nami, dia hampir disergap oleh pria psikopat itu. Untungnya detektif Jiman langsung menodongnya dengan pistol duluan. 버려 이 새끼야! Si babang psikopat masih berusaha untuk mendapat simpati detektif Jiman dengan memanggilnya ayah. 아빠 때문에 냈잖아요. 그만 좀 때려요. 아빠. 이걸 진짜 속네? Sementara itu, detektif Jungho berusaha untuk mencari Nami dan ayahnya. Untungnya mereka berdua ditemukan tepat waktu dan detektif Jungho berusaha untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, detektif Jiman mencoba memeriksa barang bawaan si babang psikopat itu dan menemukan kalau Junyong yang sebenarnya sudah dibunuh oleh si babang psikopat laknat ini. Bahkan karena si psikopat inilah dirinya dan anaknya bertengkar. Dia menjauhkan orang-orang di sekitar korbannya sama seperti Nami. Detektif Jiman yang mengetahui hal itu pun langsung menodongkan senjatanya ke kepala psikopat itu. Namun dia tidak menembaknya karena dia meminta maaf dan bilang kalau dia akan bertanggung jawab secara hukum. Namun Nami yang sudah merasa kesal pun langsung mengambil pistol detektif Jungho yang sedang menyelamatkan ayahnya dan langsung menembak si psikopat tanpa berpikir dua kali. Melihat Nami yang masih syok, detektif Jiman langsung mengambil pistol itu perlahan dari Nami. Kemudian Nami langsung berbalik badan dan melihat kalau ayahnya selamat berkat pertolongan yang dilakukan oleh detektif Jungho. Tak lama, petugas medis pun datang dan memberikan pertolongan untuk Nami dan ayahnya. Setelah semua itu, banyak berita yang membahas semua ini dan mengungkapkan kalau pelakunya bahkan tidak tercatat saat lahir dan akhirnya Nami mendapat banyak dukungan dari netizen. Dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah, percayalah dengan orang-orang terdekat kalian, jangan pernah ceroboh terhadap barang yang penting bagi kita, jangan gampang percaya sama orang asing, jangan main klarinet, jangan pakai topi sembrono, atau baju bodoh, atau sepatu merah, atau Sekian, jangan lupa ninggalin jejak, di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar terus dapat notifikasi dari update cerita-cerita di video selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Thank you. Nyenyi.